Dampak positif dari dukungan Pak Jokowi itu dugaan saya adalah untuk mensolidifikasi para pemilih Prabowo Gibran kemarin di DKI. Jumlahnya sekitar 40 persenan, gitu kan? Hmm? Nah, tetapi pada saat yang sama ketika Pak Jokowi mengendorse mengendorse RK, di RK itu kan banyak pemilih Anies. Nah, umumnya pemilih Anies itu kan anti Jokowi. Jadi para pemilih Anies terutama yang non PKS yang masih mikir-mikir untuk atau pemilih Anies yang juga PKS itu bisa jadi karena adanya dukungan Jokowi ke RK itu mereka malah pindah. Pasangan Cagup RK Suswono tertinggal dari hasil hitung cepat semua lembaga survei. Kedua pasangan ini sebelumnya mendapat dukungan atau endorsement dari sejumlah tokoh nasional, mulai dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga Presiden saat ini Prabowo Subianto. Lalu apakah Jokowi efek sudah tidak berpengaruh di Jakarta? Kalau melihat Litbang Kompas kan hasil endorsementnya Pak Jokowi bisa menggerek elektabilitasnya RK Suswono seharusnya Pak Nurdin. Tapi yang terjadi kan sebaliknya. Hal apa yang dibaca Golkar dan Kim Plus yang berubah polanya di sini? Ya, memang kita mesti memahami bahwa pemilih di Jakarta itu kan 60 sampai 60% itu pemilih cerdas ya. Nah, kalau dikatakan bahwa pengaruh Pak Jokowi itu berkurang, ya mungkin memang sangat berkurang karena memang Pak Jokowi bukan lagi presiden. Yang kedua, beliau tidak turun langsung, hanya berupa himbauan. Tapi insya Allah nanti kalau berlangsung 2 putaran dan di mana Pak Jokowi turun gunung, saya kira pengaruhnya akan signifikan dan luar biasa dan insya Allah bisa memenangkan pasangan Ridwan Kamil di pilkada di DKI Jakarta. Memang kita mesti memahami kondisi masyarakat kita, apalagi sekarang tingkat partisipasi itu sangat rendah sepanjang sejarah pilkada ya, khususnya di DKI. Ini juga salah satu faktor yang membuat daripada untuk putaran pertama ini dan saya yakin akan putaran kedua agak tertinggal dari pasangan Mas Pram dengan Rano Karno. Tapi saya juga yakin bahwa hasil akhir nanti adalah 2 putaran karena kalau kita lihat sekarang kan belum ada yang mencapai 50% lebih gitu ya, sekalipun Pak Mas Pram sudah mengklaim tapi hasil akhir nanti kan perhitungan manual daripada KPU. Dan kalau kita lihat quick count itu kan margin errornya 1%. Nah, kalau 1% ke bawah, sekalipun diklaim oleh Mas Pram 50% lebih, 50%,07 kalau nggak salah. Nah, kalau errornya ke bawah 1%, itu berarti hanya 49,7%. Ada beberapa faktor di sini, tapi kalau Mas Toto melihatnya Jokowi efek ini tidak berpengaruh di Jakarta? Ini pilkada itu jangan diartikan adu saktian antar tokoh. Hanya kesaduk saktian antara Prabowo, Jokowi dengan Megawati. Ini mendegradasikan arti dari pilkada. Yang bertarung adalah calon-calonnya. Yang bertarung adalah tim sesnya. Yang bertarung adalah partai-partai pendukungnya. Jadi ini yang menurut saya mindset yang membuat pilkada ini menjadi semakin terdegradasi. Dan kalau kita lihat juga kalau mau menilai efek endorsement tentu saja berbeda-beda di tiap daerah. Jangan tempatkan seorang sosok itu seakan-akan seperti bintang iklan yang bisa dipakai di mana-mana. Apalagi ini adalah mantan kepala negara. Kasihan Jokowi menurut saya kalau diseret-seret kemudian menjadi seorang bintang iklan. Dibawa ke sini, dibawa ke sana, lalu kemudian nilai dari hasil pilkada ditentukan oleh seberapa kuat Pak Jokowi. Pak Jokowi akhirnya dinilai kan tidak sakti di Jakarta, tapi masih sakti di Jawa Tengah. Itu poin pertama. Yang kedua, kalaupun kita mau berbicara mengenai faktor kekuatan endorsement, tadi ketika bicara Litbang Kompas, pertanyaan itu saya ingat sekali, apakah Anda mempertimbangkan? Kalau mempertimbangkan, ditanya yang namanya sosok siapapun, pasti akan ada pengaruh yang nilainya positif. Jadi kalau saya, Carta Politika menanyakan apakah Anda akan mengikuti langsung. Dan kalau pertanyaannya seperti itu, kita uji ada 4 nama. Ada Prabowo, ada Ahok, ada Anies, ada Jokowi. Di bulan September saja ketika Jokowi masih menjadi presiden, pengaruh endorsement dari Jokowi itu jauh lebih kecil dibandingkan atau lebih kecil lah katakanlah dibandingkan dengan ketiga nama yang saya sebutkan yang lainnya. Anies lebih besar, Ahok bahkan lebih besar, Prabowo juga jauh lebih besar. Jadi memang kalau ditanyakan apa yang terjadi kemarin, menurut saya kesalahan dari Kang Emil itu adalah terlalu menempatkan dirinya dan menghabiskan banyak waktunya itu untuk terlihat belendotan
bahwa saya didukung Prabowo, saya didukung oleh Pak Jokowi. Padahal sejarah pertarungan pilkada DKI 2012, 2017 kalau kita lihat, yang menang itu adalah orang yang lebih banyak turun ke masyarakat. Karena hanya 267 kelurahan, 44 kecamatan. Beda dengan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sulit kandidat manapun untuk kemudian mendatangi semua titik-titik kampanye. Dan itu yang menyebabkan kenapa di Jakarta sosok yang dianggap di backup oleh kekuasaan malah kemudian selalu kalah. Pengalaman ketika Ahok, pengalaman ketika bicara mengenai Foke dengan Nahrawi, itu dua-duanya adalah pasangan yang dianggap backup oleh kekuasaan. Tapi ketika kemudian dilawan oleh pasangan yang lebih rajin turun, disitulah kemudian perubahan bisa terjadi. Itu yang menyebabkan kenapa 3 kali pilkada yang menang adalah kuda hitam, yang surveinya di awal-awal selalu kalah. Itu yang menurut saya sangat saya sayangkan. Saya kenal sekali dengan Kang Emil sudah sejak lama, tetapi ketika kemudian melihat Kang Emil sekarang, dia adalah Kang Emil yang berbeda energinya dengan ketika dia maju wali kota ataupun gubernur. Sekarang seperti terlihat menjadi subordinat dari kekuatan-kekuatan besar, terkesan manja. Bahkan saya sayangkan apa yang dilakukan oleh Ara Sirait di terakhir-terakhir dengan membawa isu ketika kemudian Anies mendukung, non-muslim kemudian tidak akan memilih lagi dan pemilih berkurang. Buat saya itu blunder terbesar yang akhirnya membebani Ridwan Kamil di masa-masa terakhir. Tapi Pak Nurdin ada juga pandangan begini, membandingkan antara posisi Pak Jokowi mendukung RK dengan posisi Pak Jokowi mendukung paslon di Pilgub Jawa Tengah, yang membuat akhirnya kondisinya jadi berbeda di sini. Jadi ada kesan bahwa Pak Jokowi tidak all out mendukung pasangan Ridho. Benar pandangan itu? Tidak seperti itu ya. Saya sependapat dengan Bu Toto tadi bahwa yang bertarung di sini adalah Kang Emil dengan pasangannya, dengan Mas Pram dengan pasangannya. Itu betul. Persoalan ada pengaruh tokoh itu pasti ada pengaruh. Tetapi apakah signifikan? Itu belum tentu. Apakah ikut menentukan? Belum tentu juga. Tetapi kemudian dia membantu pemenangan, dia. Pengaruh tokoh itu hanya dalam konteks dia membantu. Ada 2 instrumen yang perlu kita paham dalam pemenangan sebuah pilkada. Yaitu yang pertama adalah instrumen partai. Nah, apakah instrumen partai di mana Kang Emil ini itu adalah didukung oleh 7 partai di koalisi Indonesia Maju, lebih dari 7 partai. Nah, ini apakah ini solid? Nah, menurut saya ya, kebetulan saya sudah tidak ikut lagi aktif di DPP untuk pemenangan itu. Menurut saya bahwa instrumen partai ini tidak bergerak sebagaimana mestinya. Yang kedua, instrumen relawan itu. Nah, 2 instrumen itu sebenarnya yang paling signifikan untuk menangkan. Jadi saya setuju sekali dengan Bung Toto bahwa kita jangan menyeret-nyeret Pak Jokowi. Pak Jokowi itu berbeda ketika dia jadi presiden dan sudah tidak menjadi presiden. Kalau pengaruh Pak Prabowo itu pasti banyak pengaruhnya. Tapi kemudian itu tidak semata-mata bahwa pengaruh Pak Prabowo sebagai presiden sekarang ini itu yang menentukan. Tetap calonnya itulah yang sangat menentukan. Muncul lagi pandangan bahwa partai Kim dari Kim Plus juga tidak solid mendukung pasangan RK. Benar juga tanggapan